Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan menggunakan liturgi ibadah PLK perempuan bentuk yang ketiga. Jemaat dipersilahkan berdiri. Panggilan beribadah. Marilah kita memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Kita memuji Tuhan dengan menyanyi besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tahbisan dan salam. Dalam persekutuan dengan Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, di dalam Yesus Kristus dan dengan kuasa Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan. Amin. Bagi Dialah hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Terpujilah Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Puji-pujian dari Amsal 31 ayat 10 sampai dengan 13. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat. Sepanjang umurnya. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kembali kita memuji Tuhan, kita menyanyi terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia.
Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Yesaya 42 ayat 12 sampai dengan 13. Yesaya 42 ayat 12 sampai dengan 13. Namun sebelum membaca serta merenungkan firman Tuhan ini, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Bapa yang kami puji dan sembah siang dan malam, ada sukacita yang kami rasakan di saat ini, karena berkat dan pernyataan Tuhanlah kami masih diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Bapa dalam sorga, saat ini dalam pujian dan sembah kepadamu, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu kami mohon kepadamu, biarlah kiranya firman yang akan kami baca dan renungkan ini benar-benar dapat kami pahami dan mengerti, sehingga dalam kehidupan kami, firman-Mu lah yang akan menjadi suluh dan pedoman di ketika kami melangkah dan menjalani kehidupan kami. Bapa, Engkau tahu keterbatasan hamba-Mu yang berdosa ini. Hamba memohon, tuntun sertai hamba-Mu, agar firman yang akan kami sampaikan itu benar-benar sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni hamba-Mu yang berdosa ini, berfirmanlah Tuhan bagi kami anak-anak-Mu. Kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab Yesaya 42 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-13. Kita akan bacakan bersama-sama. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang. Ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ya, ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Demikianlah firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan ini dengan menyanyi firman kehidupan. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, renungan kita saat ini dengan judul Tuhan Sang Pahlawan Sejati. Kata pahlawan berasal dari bahasa Sanskerta
yaitu berasal dari kata hala dan wan, yang berarti orang yang dari dirinya menghasilkan buah atau hala yang berkualitas bagi bangsa dan negara serta agama. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang berarti orang yang menonjol karena kebenaran dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, atau pejuang yang gagah berani. Oleh karena itu, seorang pahlawan sangat dihormati. Dan bentuk penghormatan itu biasanya ditunjukkan dengan mendirikan patung atau prasasti untuk mengenal kepahlawanannya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bagi Israel tidak ada pahlawan yang lain yang patut dihormati. Pahlawan mereka adalah Tuhan semesta alam. Makanya Yesaya mengajak seisi bumi untuk bersorak-sorai memuji Tuhan. Seruan ini ditunjukkan bukan saja kepada penduduk Yerusalem, tetapi kepada mereka yang berada di ujung bumi, baik di darat, di laut, di padang gurun, dan di bukit-bukit serta gunung-gunung. Ajakan ini cukup beralasan, sebab kelepasan kemenangan telah dialami oleh umat Tuhan ketika mereka diperkenankan lagi kembali ke Yerusalem setelah mengalami penjajahan dan penindasan bangsa Babel. Ibu-ibuku yang dikasihi dan berkati Tuhan, pernyataan syukur ini disampaikan sebagai bentuk pengakuan umat bahwa Tuhanlah yang memberikan hidup dengan menyelamatkan, menambah kekuatan, dan membuka jalan baru bagi mereka. Tuhan tidak pernah diam untuk membela umatnya. Ia keluar berperang seperti pahlawan. Itu bisa kita lihat dalam ayatnya yang ke-13. Nah, bagian pembacaan kita saat ini mengajak kita untuk melihat bahwa Tuhan itu pasti bertindak. Ia tidak diam dan tidak peduli dengan pergumulan kehidupan kita. Jangan pernah kita menganggap bahwa Tuhan berdiam diri atau hanya mubauni patorang dengan keadaan sekarang ini. Apalagi di tengah-tengah situasi kehidupan yang sementara diancam oleh penyebaran virus corona atau dikenal dengan COVID-19. Ibu-ibuku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jangan pernah takut atau putus asa, karena Tuhan adalah pahlawan kita. Amin. Kita tiba pada pelayanan persembahan. Marilah kita memberi persembahan dengan sukacita sambil menyanyi, "Sungguh ku bangga Bapa." Punya Allah seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup
lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin beri dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin beri dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Bapa yang kekal di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, sebab penyertaan Tuhan senantiasa nyata bagi kami anak-anak-Mu. Sehingga dalam persekutuan ibadah saat ini, kami telah belajar tentang firman-Mu. Firman yang mengajarkan kami untuk tidak takut dan berputus asa, serta tetap bersabar dalam menantikan tindakan Tuhan dalam kami menjalani kehidupan ini. Biarlah kami dimampukan untuk melewati pergumulan kami saat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya bahwa firman Tuhan adalah suluh dan pedoman bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami, ibu-ibu PLK perempuan yang ada bersama-sama dengan kami saat ini, pengurus PLK perempuan dari tingkat jemaat sampai dengan tingkat KWP, bersama dengan seluruh ibu-ibu PLK perempuan dari KWP 1 sampai 16, Bapak Ibu BPMJ, majelis jemaat yang ada, tim kreatif dan multimedia di jemaat Maranatha ini, maupun saudara-saudara kami yang saat ini bersama bersekutu dengan kami melalui ibadah, baik di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing. Berkati kami ya Tuhan, jauhkan kami dari segala hal yang merugikan kami, jaga dan lindungi kami anak-anak-Mu, sehingga kami terhindar dari COVID-19 yang saat ini sedang melanda dunia, bahkan di negara kami, terlebih khusus lagi Kabupaten Sangihe yang kami cintai ini. Berkati para pemimpin bangsa negara kami, mulai dari tingkat pusat sampai dengan pelosok pedesaan yang terlibat dalam penanganan COVID-19 ini. Para dokter dan perawat yang saat ini dengan begitu setia merawat para pasien yang ada, baik yang terkena COVID-19 maupun yang telah dirawat di rumah sakit. Anugerahkanlah bagi mereka kesehatan, kekuatan, dan kesabaran, serta kemampuan agar dalam menghadapi tanggung jawab mereka dapat lakukan serta tangani dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Sehingga dengan berkat urapan kasih-Mu, saudara kami yang sakit ini dapat disembuhkan dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan pun memberkati keluarga mereka masing-masing. Bapa, berkati persembahan yang telah kami berikan. Kami tahu persembahan ini hanya sedikit, tidak sebanding dengan berkat-Mu kepada kami. Kiranya persembahan ini bisa berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi. Bapa,
Ajarlah bagi kami untuk mendengar serta melakukan apa yang dianjurkan oleh pemerintah kami, sehingga kami dapat terhindar dari COVID-19 ini. Ya Tuhan, ya Allah kami, banyak hal yang kami mau pinta kepadamu. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang hebat, Allah yang peduli segala persoalan hidup dan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Allahku. Terima kasih ya Roh Kudus. Ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akhiri ibadah kita, diundang untuk berdiri. Kita akan menyanyi, memuji Tuhan dari lagu Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku tahu yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Pengutusan dan berkat. Pulanglah dengan sejahtera, jadilah saksi Kristus yang setia dan taat, dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat silakan duduk. Pada kita selesai, Shalom.